Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Salam transformasi. Kita harus mentransformasi cara berpikir kita. Kalau selama ini kita tidak rela kehilangan segala sesuatu, kita tidak rela menderita, kita tidak rela mengalami kesulitan dan kesukaran, kita tidak rela mengalami segala hambatan dan tantangan dalam kehidupan ini. Karena kesannya kok Tuhan tidak menolong kita, kok Tuhan tidak membantu kita, walaupun kita sudah berdoa, menyerahkan bahkan segala permasalahan kita ke dalam tangan Tuhan. Kita harus menyadari betul apa yang menjadi kehendak Bapa atas kehidupan kita melalui setiap peristiwa-peristiwa yang kita alami. Mari Bapak Ibu Saudara, ketika kita mempelajari Tuhan Yesus Kristus, musuh kita justru dia berusaha menghindarkan Tuhan kita Yesus Kristus untuk mengalami kematian. Apa yang terjadi? Justru dia menggunakan nama Tuhan untuk menghindarkan Yesus dari kematian. Dia memperalat nama Tuhan supaya Yesus tidak datang ke Yerusalem. Mari kita baca firman Tuhan yang terambil dari Matius 16, 21-23. Matius 16, 21-23 berkata, "Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga." Pada saat ini Yesus sedang berkata kepada murid-murid dan orang banyak pada saat itu, dia menceritakan bahwa dia harus ke Yerusalem dan akan menanggung penderitaan. Penderitaan dari siapa? Imam-imam kepala pada saat itu. Dia harus menanggung dari setiap ahli-ahli Taurat yang berusaha untuk menyingkirkan dan membunuhnya. Karena dia tahu dia akan mengalami kematian dari cara mereka berusaha menyingkirkan Yesus. Ayat selanjutnya berkata, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Musuh kita bisa menggunakan pikiran kita. Musuh kita bisa menggunakan nama Tuhan di dalam pikiran kita. Sehingga kita hanya memikirkan apa yang fokus pada diri kita sendiri. Kita tidak pernah memikirkan apa yang Bapa inginkan. Faktanya, Petrus pada saat itu, pikirannya yang tidak sesuai dan tidak sesuai dengan kehendak Bapa, yang tidak diinginkan oleh dia supaya Yesus tidak mati, supaya Yesus tidak mengalami penderitaan, karena dia masih mengharapkan Yesus menjadi raja di dunia ini. Karena kalau Yesus menjadi raja di dunia ini, otomatis dia akan menikmati hasilnya. Karena dia menjadi pengikutnya, dia mendukungnya, paling tidak dia menjadi pejabat-pejabat kerajaan. Dia menarik Yesus dan berkata, kiranya, dia pakai nama Tuhan di sini, dia pakai nama Allah di sini, supaya itu tidak terjadi. Mari, Petrus berusaha menghindarkan Yesus dari kematian. Tapi apa yang dikatakan oleh Yesus? Enyahlah iblis. Yang dikatakan di sini bukan Petrusnya iblis, tetapi cara berpikirnya. Berapa banyak dari kita justru ketika kita menghadapi perangkap seperti ini, tidak sedikit dari kita takut menderita. Tidak sedikit dari kita takut menghadapi segala tantangan. Tidak sedikit dari kita tidak rela kalau kita tidak bisa menikmati dunia ini. Ini jebakan. Musuh kita memasang perangkap supaya kita orang percaya, bahkan menggunakan nama Tuhan. Berapa banyak justru dari kita orang-orang percaya
Dalam nama Tuhan Yesus menolak kutuk kerja keras. Kerja keras dianggap kutuk dan ditolak. Dalam nama Tuhan Yesus aku tolak tua. Kan dia takut. Sudah tua. Jelek pula. Mari Bapak Ibu Saudara. Kita harus menyadari. Tua tidak perlu ditolak karena pasti datang. Tidak perlu kita hindarin. Kita pasti mengalami tua. Ayo. Tidak usah kita tolak dalam nama Tuhan Yesus segala penderitaan, segala masalah, segala kutuk. Berapa banyak dari kita orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus menggunakan nama Tuhan. Ingat sekali lagi saya tekankan. Menggunakan nama Tuhan. Dia tolak kutuk kerja keras. Padahal Tuhan Yesus ketika dia ada di dunia, dia bekerja keras. Dia pasti bantu tuh bagaimana mengolah kayu-kayu. Dia menunjukkan dan memberikan teladan kepada kita untuk bekerja keras berjuang. Dia rajin belajar, dia rajin membaca, dia rajin membantu orang tuanya. Tapi berapa banyak dari kita orang percaya justru tidak rajin bekerja keras. Bahkan kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, aku tolak untuk kerja keras. Dan merasa bangga dan berkata ini anugerah. Tuhan Yesus yang sudah berperang, ini anugerah kita nikmati. Mari Bapak Ibu Saudara. Kita harus menyadari betul, benarkah cara berpikir seperti ini? Benarkah kalau kita punya pemahaman seperti ini? Ketika dalam kehidupan kita, kita menolak segala penderitaan. Bahkan tidak sedikit diajarkan kepada kita. Dalam nama Tuhan Yesus aku tolak segala penderitaan. Dalam nama Tuhan Yesus aku tolak segala sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus aku tolak kutuk kerja keras. Dalam nama Tuhan Yesus aku tolak tua. Kenapa nggak sekalian dalam nama Tuhan Yesus aku tolak mati? Kita semua pasti mati kok. Dan ini yang harus kita alamin. Kita harus mempersiapkannya. Karena Bapak Ibu Saudara dan saya, kita harus mati sebelum kita mati. Sangat disayangkan kalau kita terjebak dengan perangkap musuh seperti ini. Justru kita harus menyadari bahwa ketika kita menyadari ini perangkap musuh, berarti kita harus berjuang. Kita tidak boleh takut atas segala macam pencobaan tantangan. Tapi kita harus mengatasinya. Ingat, musuh kita menggunakan nama Tuhan. Ini mengecohkan. Terlihat sepertinya rohani. Terlihat sepertinya benar. Terlihat sepertinya ini yang Tuhan inginkan. Ternyata ini semua jebakan. Musuh kita pintar. Kita tidak boleh anggap remeh. Musuh kita cerdik. Kita tidak boleh membuat dia akhirnya membuat kita terperangkap kepada dia. Kenapa saya katakan cerdik? Kalau dia tidak cerdik, tidak pandai, tidak mungkin Adam dan Hawa jatuh dalam perangkapnya. Jadi kita harus belajar. Kalau Adam dan Hawa sampai terjebak dalam perangkapnya, maka kita orang-orang percaya pada saat ini, yang percaya Yesus sebagai Tuhan, harus hati-hati. Kita pun bisa terjebak dan terperangkap. Jadi kita harus menyadari, ini perangkap-perangkap yang musuh berikan. Jadi kita harus bisa. Bagaimana mengalami kematian dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mematikan daging kita. Kesombongan kita. Mematikan mulut kita. Mematikan mata kita. Mematikan pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan apa yang Bapa kehendaki. Kita harus berjuang. Jadi harus hati-hati. Kalau ada yang menawarkan dan mengajarkan seperti kelihatannya rohani. Tetapi ternyata tidak rohani. Kita harus berhati-hati. Kita lihat apakah ini yang membuat Bapa di surga senang. Apakah ini yang membuat Bapa di surga bergembira atas setiap perilaku dalam kehidupan kita? Mari Bapak Ibu Saudara, musuh kita pun menggunakan nama Tuhan. Kita harus berhati-hati, bukan berarti semua yang menggunakan nama Tuhan itu menyenangkan Bapa di surga. Kalau kita mau tahu, kita harus bergaul karib dengan Bapa di surga, sehingga kita bisa menyukakan dan menyenangkan Dia. Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak Ibu Saudara. Salam transformasi.